dari host angkasa yang paling keren. Nah, gue mau info nih, saat ini gue ada di bilangan Bintaro, masih tepatnya di Bintaro Sektor 3 di Cafe 8. Nah, kali ini gue dapat narasumber yang lumayan berbobot nih. Menurut sumber yang terpercaya, beliau ini bekas ex manajer area yang sekarang akhirnya menggeluti dunia usaha. Oke, nggak panjang kali lebar, gue kenalin nih, Bang Willy Ardiansyah. Assalamualaikum Bang Willy, apa kabar? Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana? Kegiatan apa nih hari ini? Kegiatan usaha. Sehat ya, tapi ya, keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, oke Bang, langsung ke topik aja nih. Info sebelum usaha itu dulu kerja di mana Bang? Gua sebelum usaha gua kerja di Pizza Hut. Gua kerja di Pizza Hut. Jadi gua bekerja 27 tahun di Pizza Hut dan terakhir jabatan gua area manager di Pizza Hut Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Terus Gi? Terus tahun lalu gua pensiun dini dari Pizza Hut. Pensiun dini untuk gua berusaha untuk hijrah, buka restoran sendiri, usaha sendiri. Insya Allah dari bulan September 2021 gua buka restoran nasi goreng di Bintaro, di Ciledug. Lalu di bulan Oktober gue mulai buka di Bintaro Sektor 3 nomor 41 8 namanya. 8. Nih guys, kalau tadi gue ngomong 8 nih, sekarang lagi di kafe beliau. Ini dia ownernya nih Bang. Nah, jadi gini nih Bang, kalau misalnya kita bicara, ini flashback dulu untuk pekerjaan dulu ya. Dulu 27 tahun. Ya. 27 bener ya tadi ya? 27 tahun. 27 tahun itu dari umur berapa lo Bang? Dari sebelum menikah kah apa sudah menikah kerja di Pizza Hut tuh? Dari sebelum menikah. Jadi gue berkarir dari nol ya. Gue berkarir tahun 94. Gue sebagai kasir di restoran Pizza Hut Indonesia di Segitiga Senen. 1 tahun gue jadi supervisor. Terus gue dikirim ke Surabaya untuk ada kasus di korupsi di Pizza Hut Indonesia di Surabaya. Lalu tahun 96 97 gue balik lagi ke Jakarta. Di tahun yang sama gue jadi asisten restoran manager. Lalu tahun 99 gue asisten restoran manager. Tahun 2000 gue jadi restoran manager pertama itu di BSD, lalu gue pindah ke Depok. Tahun 2003 gue pindah ke Makassar. 2006 gue jadi area manager. Lanjut sampai 2007 gue dimutasi lagi ke Surabaya. 2008 gue balik lagi Makassar Timur, Makassar, Papua, Manado, Palu. Tahun 2012 gue balik lagi ke home base di Jakarta. Balik ke home base ya. Luar biasa. Gue dengernya aja sampai pusing ya kan? Ya kan, muter-muter begitu tuh ya kan. Tapi apa maksudnya pengalaman luar biasa sih kalau menurut gue Ji ya. Tapi kalau dari basic pendidikan sendiri Ji, kalau boleh tahu Ji, maksudnya dari mulai nol sampai sampai lu jadi area manager itu, lu dari titik nol itu hanya perguruan tinggi setara SMA kah atau memang sudah diploma? Gue dari SMA. Kebetulan pas gue masuk ke perusahaan itu, ternyata perusahaan itu tidak mengambil background pendidikan yang diambil profesional. Jadi melalui proses tes untuk bisa jadi naik jabatan itu dengan proses tes. Jadi siapapun, background apapun, kalau dia tesnya tidak sesuai, maka dia bisa kalah dengan yang walaupun background SMA gitu. Berarti fair ya? Fair. Dalam artian untuk naik ke tingkat jabatan itu tesnya fair melalui tes. Terus kalau misalnya
waktu di dunia pekerjaan itu kendala-kendala yang terberat tuh apa tuh Ji? Maksudnya ngadepin apa? Klien kah? Atau memang dari segi pekerjaannya kah? Atau apa tuh? Gue kurang paham nih kalau di dunia Kalau di dunia kerja, buat kita sebenarnya sulitnya itu ya tergantung dari kita gitu ya. Jadi kita harus bisa ke customer, ke bawahan, karena kan setiap area manager itu bisa membawai 500 sampai 1000 karyawan. Nah itu apa? Kepala kan beda-beda gitu ya. Jadi dan posisi kita manajemen itu di posisi company dan sebagian lagi di posisi karyawan. Jadi kita harus benar-benar adil. Nah, kesulitan di pekerjaan itu selama bekerja saya ya nggak ngerasain sih. Jadi kita enjoy kerja dan itu terus berkarir. Cuman pada saat terakhir selama hampir 15 tahun karirnya hanya sampai itu saya harus berubah. Saya yang pernah kita dapat move my cheese. Jadi kalau kita tidak mau merubah nasib kita tidak mau merubah lebirin kita, maka kita stuck di situ aja gitu. Nah, kalau bicara masalah kembali nih setelah berhenti bekerja, itu yang membuat lu tuh berhenti tuh apa karena sudah capek, sudah mencapai ke sudah capek di titik jenuh kah? Atau memang mau cari experience lain? Atau karena keluarga Ji, kalau boleh tahu Ji? Gua Satunya. awalnya gua keluar itu karena gue merasa saatnya gue harus hijrah. Saatnya harus hijrah itu kalau kita bekerja, ya masih banyak kita membuat kesalahan-kesalahan, walaupun karyawan itu salah, mau nggak mau kan kita harus marah. Jadi di situ kita harus berubah dari sisi agama yang buat gue harus berubah itu. Jadi hijrah itu gue merasa bagaimana sih gue harus bisa merubah sikap yang tadinya gue bekerja itu nyuruh. Nah sekarang kita harus mengayomi kalau di satu usaha ini kan kita harus mengayomi. Jadi kita nggak bisa seperti kita pada saat bekerja dengan orang, kita bekerja di perusahaan itu harus straight on the rule. Kita harus straight tapi berdasarkan rule yang ditetapkan perusahaan. Nah, itu yang buat gua hati gua akan gimana ya? Hati gua tuh kayaknya kurang serak lagi. Jadi kita harus berubah ke usia semakin tua dan kita harus sifatnya ke agama, ke ilahi ya istilahnya. Makanya disitulah niat gue untuk pindah haluan gitu ke dunia usaha. Terus dari segi ini Ji, kalau gue boleh tahu perasaannya, kita bicara perasaannya kan. Dari area manajer ya gue tahu mungkin gajinya nggak sedikit gini ya kan. Terus tiba-tiba lu dunia usaha yang memang secara salary itu tentatif ya kan. Itu lu menyikapinya seperti apa? Bersyukur kah atau nyesel kah lu dari sen kerja atau bagaimana aja? Apa lebih tenang gitu dengan apa yang ada sekarang gitu? Kalau nyesel sih enggak ya, karena itu keputusan kita Pilihan. Jadi kita nggak bisa nyesel. Dan kalau penghasilan relatif lah, sedikit tapi harus kita syukuri, banyak juga harus kita syukuri gitu kan. Jadi gue rasa di kondisi sekarang kita harus berjuang, penghasilan kita nggak bisa pasti seperti yang pada saat kita bekerja. Pada saat bekerja semua terpenuhi, fasilitas terpenuhi, semua
kesehatan, kendaraan dan lain-lain dipenuhi oleh company. Tapi saat ini kita harus berjuang untuk mencari ridho Allah gitu kan. Itu yang kita harapkan. Gua harapin itu ridho Allah gitu aja. Berarti lebih tenang ya. Lebih tenang. Terus untuk dampak keluarga, anak lebih seneng lu di rumah apa waktu lu kerja dulu nih? Itu biasanya kan kalau orang sibuk nih biasanya banyak kasus gitu kan. Anak tuh ngerasa gua nggak diurusin bapak gua begitu kan. Terus tiba-tiba lu resign ya kan, padahal juga orang tua kan ada alasan yang bekerja kan untuk anak juga gitu kan. Nah tiba-tiba lu resign, anak lu tuh nuntut macem-macem kah atau lebih seneng karena lu sekarang lebih banyak di rumah? Kalau tuntutan seperti itu sih, anak gue yang kecil ya, yang kecil ngerasa bagus dong pak katanya, bisa di rumah terus. Jadi selama gue kerja, kadang gue nggak pernah ketemu anak gitu ya. Gue pulang anak gue udah tidur, anak gue bangun, gue udah berangkat kerja gitu kan. Jadi sekarang hari-hari gue bisa ketemu anak gitu, hari ketemu anak walaupun bagaimanapun juga lebih dekat lah dengan anak-anak, itu bisa kumpul setiap hari gitu. Oke. Ya itu yang namanya lika-liku orang hijrah dari zona nyaman ke zona yang lebih baik sih menurut gua sih ya kan. Jadi dari zona lu yang mungkin dulu terlalu nyaman, yang akhirnya bikin lu nggak nyaman, terus ke zona yang akhirnya bikin lu nyaman, at least dengan keluarga dan lu sendiri sih. Kalau gua boleh tanya nih Ji, ada kiat-kiatnya buat teman-teman itu supaya lebih maju. Sebelumnya sih gua doain Ji, mudah-mudahan usaha makin maju. Amin. Ya kan, apa yang lu cita-citain untuk membangun usaha sendiri itu terwujud sih, doanya begitu. Jangan lupa Cafe 8 setiap hari Sabtu ada live musik. Di depannya ada angkringan, ya kan, angkringan Segoro, ya kan. Main-main kemarin yang belum tahu ya kan, di Bintaro Sektor 3 ya kan. Nah Ji, kiat-kiat buat temen-temen, kuat lah buat temen gitu supaya bisa lebih baik atau hijrah atau apalah untuk semangat mereka tuh. Coba Ji, kita tolong Ji. Kalau tip ya, saran buat teman-teman nih, jangan nunggu tua untuk hijrah. Jadi kalau kita sudah siap mental, hijrah lah gitu. Maksudnya kerja itu, yang namanya kerja itu buat perjalanan hidup, buat pembelajaran buat kita. Selama begitu kita sudah siap, di saat usia kita masih produktif, disitulah kita harus mulai untuk ke dunia usaha. Jadi jangan menunggu tua. Kalau sudah tua, kita daya pikir kita untuk kita inovasi itu sudah jauh berkurang gitu. Jadi saran gua, sebelum lo nungguin pensiun, lebih baik lo hijrah, lo siapin di usia lo masih muda, masih produktif, lo cari lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga lo bisa jadi diri lo sendiri, bukan arahan terus, tapi kita bisa mengarahkan diri kita dan orang lain gitu. Jadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Bola buat aja ini deh, ya kan. Oke guys, itu tadi obrolan santai kita dengan owner lapak jajan di Bintaro Sektor 3. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan bisa bermanfaat buat kita, diambil hikmahnya lah. Apapun pekerjaan itu pasti ada pasang surut, senang, suka duka, apa segala macam ya gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Oke. Gitu aja dari gua. Kita akhiri dulu ngobrol santai kita untuk kali ini Ji. Makasih Ji ya. Thank you. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.